Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillah fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Tabe kuru sumanga sinina papuangeku tomatawaku tona malabiku silesroku ya manem naripatarakan ni tandara renurir kalawangati ripatarendre itandra asukuro kata alori pangala ta'ala pemaraja nasabai aswewe asma baraka asma depu-depu ngena silusurta ya manang tanggal petu ulas 10 pada 2020 narima kononora tandu oleh petoni mapas salawa nania mapas salama mas menenungang lauri panguluta ikeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia tepatnya terangki ampe madecen atau engka salama mati rilino letur ya akhir insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang tentunya sesepuh dan tini sepuh kami yang paling senior, Bukanda, yang mulia Bapak Haji Andi Iskandar. Demikian pula yang kami hormati sesepuh kita yang mulia Puang Gus, yang mulia Bapak Haji Sulolepu, yang mulia ada Pungeda juga, sesepuh kita semua. Ada Pukona juga, alhamdulillah ini Pukona saya cari jejak-jejak tapak kakinya di Tampangan, ternyata dia ada di daerah Omajaulung. Iya, luar biasa. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita semua. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, silaturahmi mari kita buka dan kita awali seluruh rangkaian acara kita Temu Kangen yang dilanjutkan dengan silaturahim pejuang Anantakupa Departemen Penerangan Kabupaten Wajo pada hari ini 7 Oktober 2023 dengan bersama-sama melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa agenda acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Mumpung kita bertemu, 25 tahun kita berpisah, bercerai-berai, tapi tetap dalam satu kepemimpinan. Perkenankanlah saya mengawali acara ini, mengungkap kata hati, catatan kecil yang saya konsep tadi subuh untuk pertemuan kita. 25 tahun tidak terasa, waktu yang sangat panjang, rasa rindu yang mendera seketika buyar dalam lamunanku. Kala itu, ketika aku melangkah kehilangan arah, aku datang padamu dengan cermin retak. Masa depan adalah bayang-bayang muram, goresan iseng, hilang makna, membentang kelam di sunyi senyap, pelangkah kaki kusebar, terseruk, terantuk-antuk, berapi, menyala sama dengan nyalanya api nan tak kunjung padam, menendang kerikil tajam, merayu bayangan Departemen Penerangan yang dibubarkan. Aku terdiam di keabadian pijar, nyalanya merekah menerangi kesunyian, api nan tak kunjung padam, berbahan kain warna biru muda, bergambar bola dunia, berwarna merah dan kuning dengan untaian makna. Api sering digunakan untuk menggelorakan yang terus hidup abadi, yang dinyatakan secara verbal, Anantakupa, api nan tak kunjung padam. Semangat yang hidup terus bak orang setengah badan dengan tangan yang ada di kedua telapak tangannya, bola dunia
dengan dimensi Anantakupa. Api nan tak kunjung padam akan terus berkobar dalam nurani panjang. Lidah api berwarna jingga seperti sederet bunga bara, membakar seluruh sepi di ruang renung dalam kilauan api abadi. Para pejuang Anantakupa takkan pernah pasrah. Tak bisa memadamkan orang-orang yang ada di luar sana. Bara api yang tak akan kunjung padam. Api juang seiring kelahiran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Proklamasi kemerdekaan diproklamirkan 17 Agustus 1945. Departemen Penerangan dibentuk tahun 1945, tepatnya tanggal 19 Agustus. Jadi singkatnya 17 Agustus 45 adalah hari proklamasi kemerdekaan kita. 19 Agustus adalah hari bakti Departemen Penerangan. Terakhir, untukmu saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berdampingan dengan curahan taufik hidayah dan petunjuknya bersama kita semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih, demikianlah catatan ringan untuk kita renungkan bersama. 25 tahun tidak terasa, 1998 dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia kita kala itu. Presiden keempat adalah Gus Dur. Walaupun dia dengan kasat mata tidak bisa melihat, tapi mata batinnya bisa melihat kita semua. Baiklah Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita lanjut. Dengan segala hormat, ada beberapa agenda acara yang kita laksanakan pada hari ini. Dan untuk lebih tertibnya, acara temu kangen sekaligus silaturahim antara pejuang Anantakupa Departemen Penerangan Kabupaten Wajo. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada sesepuh kita, Bapak Haji Sulolep. Babe, silakan. Apa yang disampaikan tadi betul-betul sewajarnya lah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan curahan cahayanya Muhammad, kita akan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekalipun kita pernah terombang-ombang-ambing di dalam beberapa hal, namun kembali kita sewajarnya berterima kasih kepada Bapak pimpinan, orang tua kita, Bapak Gus Dur. Sesungguhnya pada mulanya kita semua bingung, nantinya kita semua akan kemana. Ternyata ujung-ujungnya baik, saudara-saudara yang saya hormati. Seandainya Departemen Penerangan tidak berubah menjadi dinas, tidak masuk dengan otonomi daerah, kita-kita ini tidak ada yang eselon 3, paling-paling eselon 4. Karena cuma kandap saja itu yang eselon 3. Coba bayangkan pesedekahnya itu Bapak Gus Dur. Ada saudara-saudara kita yang jadi camat, kepala desa, kepala dinas, seperti yang kita saksikan pada hari ini adalah saudara kita Bapak Soni Faisal bersama dengan keluarganya yang pertama-tama menyampaikan kepada kita untuk bersedia menjadi sponsor pada pertemuan pertama ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, langkah awal pada hari ini kita akan membentuk arisan ini dengan susunan pertama-tama, susunan pengurus. Saya akan bacakan kepada bapak-bapak dan menunggu daripada persetujuan untuk disahkan. Jadi susunan pengurus ini terdiri dari penasehat, yaitu orang tua kita, Bapak Haji Andi Muhammad Iskandar. Yang kedua, Bapak Haji Andi Agustaf Mayang. Yang ketiga, Bapak Haji Mahing DM. Tapi beliau, Pak Haji Mahing ini, laporannya tadi subuh, beliau sementara menuju ke Kolaka Utara karena sesuatu urusan keluarga sehingga tidak sempat pada hari ini.
Adapun selaku pembina yaitu Bapak Soni Faisal. Yang kedua Bapak Haji Hasanuddin. Yang ketiga Bapak Andi Muhammadar. Kenapa saya berpikir paling tepat kalau Pak Soni Faisal yang kita angkat sebagai penasehat daripada pembinaan kegiatan ini? Karena beliau dipercaya oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui pemerintah, memang dianugerahi untuk membina kesatuan bangsa. Karena beliau adalah Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Kabupaten Wajo. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Panji Soni Faisal yang telah memprakarsai pertemuan kita ini. Saya diajak Ibu Sakti bilang tidak mampu. Ya, dengan adanya Rizal yang dibentuk, tentunya ya kita bagaimanapun setiap bulan kita usahakan. Tujuan pertamanya ialah dalam rangka menjalin silaturahmi sebagaimana anjuran Nabiullah Muhammad SAW. Kita harus senantiasa bersilaturahmi. Apalagi orang-orang yang mantan Departemen Penerangan ini sejak batu reformasi dulu 25 tahun yang lalu sudah berpisah dengan badan, tapi hati mereka masih tetap bersatu, mari saling mengadakan komunikasi sehingga senantiasa diupayakan untuk selalu ada kegiatan yang bisa mempertemukan kita. Salah satunya yang kita jangkau sekarang ini hanyalah arisan. Nah, kemudian acara ini selain acara arisan, kita juga menjangkau atau menghubungi rekan-rekan yang kebetulan mungkin sudah sakit. Alhamdulillah pada hari ini adanya kegiatan ini, kami atas nama pribadi dan seluruh keluarga menyampaikan banyak terima kasih atas adanya kegiatan ini. Saya mewakili orang tua saya selaku anak mantan dari Departemen Penerangan yang sekarang ini kita laksanakan silaturahim pada hari ini. Adapun kesannya kami dari anak mantan pegawai Departemen Penerangan bahwa adanya kegiatan ini kita sempat masih bisa berkomunikasi dan saling kenal antara pegawai Departemen Penerangan yang pensiun dengan anak-anak pegawai Departemen Penerangan yang sekarang ini. Terima kasih untuk kegiatan ini, mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya kita lebih erat komunikasinya antara pensiunan Departemen Penerangan dengan anak-anak pensiunan Departemen Penerangan. Alhamdulillah, wa syukurillah. Selama kurang lebih 25 tahun karyawan Departemen Penerangan sejak dibubarkan tahun 98 itu bercerai-berai dalam arti kata tetap ada di atas birokrasi pemerintah daerah Wajo. Namun demikian saya menganggap bahwa beberapa teman yang saya bisa temui dan bersapa langsung minta nomor HP beliau, kami kumpul, akhirnya saya berpikir bahwa ini adalah boleh dijadikan sebagai ajang pertemuan silaturahim sama laskar apakah pejuang-pejuang Anantakupa, api nantak kunjung padam. Ya, semangat dari penerangan itu api nantak kunjung padam. Artinya semangat yang selalu berkobar-kobar dengan jilatan api memperjuangkan bagaimana kemerdekaan bangsa Indonesia terisi dengan baik dengan segala pembangunan dari Departemen Penerangan itu sendiri. Walaupun sebenarnya dalam catatan pemerintahan nasional itu sudah terhapus, namun demikian kita tidak bisa mengingkari apa jejak-jejak Departemen Penerangan selama ini. Karena saya berpikir bahwa kehadiran atau sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan tahun 1945 itu tepatnya 17 Agustus itu 2 hari setelahnya itu 19 Agustus ya 19 Agustus 45 itu juga terbentuklah Departemen Penerangan, wadah Departemen Penerangan untuk pertama kalinya, di mana di sini memwadahi pers, ada namanya kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa, pencapir yang sangat terkenal waktu itu.
Iya. Terus apakah ini berkelanjutan Bunda? Insya Allah kami upayakan untuk berkelanjutan setiap bulannya karena kami rindu dengan teman-teman yang sudah berjuang, seperjuangan, sependeritaan, sepenanggungan dalam wadah Departemen Penerangan Kabupaten Wajo. Dan itu upaya kami selalu melanjutkan ya insya Allah. Yang belum hadir mungkin ada yang disampaikan Bunda? Kepada teman-teman yang belum sempat hadir, walaupun konsep pertama adik-adikku, kakak saya, teman saya mau hadir di tempat ini, tapi apa hendak dikata Allah yang menentukan segalanya. Ada yang sudah berupaya merencanakan ke sini, ada kecelakaan, ada yang berupaya ke sini, ada dinas daerah ke Makassar keluar kota. Jadi banyak hal, ada juga yang masih sementara prosesi kesembuhan penyakitnya. Berapa sejumlah yang terkumpul hari ini? Ini kami menghitung-hitung ada 40 orang. Iya. Kalau kita mau kumpul semua hampir 100 orang Departemen Penerangannya. Terus apa yang disampaikan untuk rekan-rekan yang mungkin melihat tayangan ini? Ya, saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, saudaraku, teman-temanku, ini Nama Mada Cipta. Kami berharap pada hari ini sebenarnya saya merasa sedih dari lubuk hati kami, lubuk hati saya yang paling dalam atas ketidakhadiran saudara-saudaraku semua, tapi apa hendak dikata, situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, kalau hari ini di samping pertemuan secara silaturahmi warga penerangan juga merupakan salah satu amanah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memelihara silaturahmi kepada semua komponen-komponen penerangan termasuk anak-anaknya, karena dulu penerangan itu sebelum dilebur cukup mendapat fasilitas di pemerintah. Sekarang sudah dilebur, tapi semangat hati nantak ujung padang tetap menyala di hati mereka masing-masing. Jadi dalam petunjuk Tuhan yang ada, harus kita memelihara hablum minallah wa hablum minannas. Itulah pentingnya pertemuan ini, karena orang itu biasanya itu panjang umurnya karena dia selalu memelihara hablum minallah wa hablum minannas. Itu intinya di sini. Di samping itu ada juga pertemuan ini, kalau ada teman-teman yang sakit didoakan supaya dia sembuh.